Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dengarin ini baik-baik ya. Dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, ya, satu kata atau satu istilah atau satu frase pun tidak ada yang membicarakan tentang Muhammad dan juga agama Islam. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan orang-orang yang non-Kristen yang sering sekali ngoceh di kolom komentar yang mengatakan bahwa, loh, itu perjanjian lama dan perjanjian baru kan tidak ditulis untuk orang Kristen Indonesia. Dengar. Nah sekarang saya tanya nih, emang Al-Quran itu emang ditulis untuk orang Islam yang ada di Indonesia? Ditulis. Itu kan bahasa Arab. Emang orang Indonesia orang Arab? Dan sebelum dalam bagian ini kita sama-sama membahas satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen. Terdapat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18 begini firman Tuhan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Nah teman-teman, sekarang mari kita dengarkan cuplikan video berikut dan seperti biasa nanti akan kita tanggapi setelah kita dengarkan sama-sama. Menurut saya memang tidak ada yang salah. Terus saya ingin membuktikan apakah ada yang katanya orang bilang itu Nabi Muhammad nggak ada nubuatnya gitu ya Pak ya. Tapi di Al-Quran tuh dibilangin gitu bahwa Nabi Muhammad itu sudah tercantum di Taurat dan Injil. Makanya saya penasaran apakah benar atau tidak. Di situ ada ayat yang katanya bahwa akan ada setelah Nabi Isa. Kalau di Al-Quran kan, kalau di Muslim kan Nabi Isa. Nabi Isa tuh bakal ada seorang nabi yang dari keturunan Arab yang Umi gitu. Saya nggak tahu Umi itu apa ya. Dan saya mencari tahu arti Umi itu ternyata memang tidak bisa baca tulis, ya kan. Maka saya keinginan saya buka Alkitab tuh tinggi gitu Pak, sehingga saya benar apa enggak sih. Cuma saya ingin membuktikan Al-Quran saya gitu. Terus yang saya ketemu imani. Nggak itu di Alkitab ada? Ya ketemu, maksudnya memang di situ tidak langsung Ahmad gitu Pak. Cuman dia itu di kitab kayak apa? Sabda. Bukan di Injilnya, di mananya? Di nama suratnya apa? Saya nggak tahu suratnya sih Pak, tapi saya Google-nya tuh saya tahu di Alkitab Sabda gitu. Apa nama-nama depannya apa yang masih hafal? Yang saya masih hafal tuh di Yesaya ya. Yesaya di Yesaya tuh katanya Rohul Kudus tuh akan ada nanti, maka ikutilah dia. Ini nih deh. Saya kalau ngomong itu saya nggak tahu sih Pak. Pokoknya yang penting udah apa namanya tuh pencariannya Ibu kan situ. Gitu itu. Pokoknya mah di situ ada ya. Memang tidak disebutkan langsung Muhammad. Nah teman-teman, demikianlah cuplikan videonya dan teman-teman bisa mendengar sendiri ya. Beliau ini mengatakan melakukan pembuktian apakah benar berkaitan dengan klaim yang sering sekali disampaikan dan juga yang dia dengar sendiri, bahwa benar nggak sih ada nama Muhammad di dalam Alkitab ataukah tidak. Nah dalam bagian ini kenapa saya kemudian meragukan mengenai kajian yang sudah dilakukan oleh ibu ini, karena tadi katanya dia membaca di dalam Alkitab Sabda. Nah sebenarnya di dalam bagian ini beliau ini pun mengatakan bahwa ada berbicara tentang Nabi Muhammad dalam Alkitab, tetapi beliau juga tidak bisa menunjukkan bagian mana. Bahkan dalam bagian ini ia berbicara tentang Roh Kudus itu akan datang lalu ikutilah dia. Nah, saya tidak mengerti nih apakah yang ia maksudkan ungkapan Roh Kudus itu dalam Alkitab, di mana itu dia temukan tidak disebutkan dalam bagian ini. Apakah kemudian ia akan menafsirkannya bahwa itu adalah berbicara tentang Muhammad? Jadi sebenarnya saya hanya kasihan ya orang-orang seperti ini. Entah kenapa mereka sering sekali berbicara tentang Alkitab, apakah memang kemudian konten ataupun materi yang perlu mereka sampaikan dalam konteks keagamaannya memang sudah habis, sudah nggak ada lagi, atau seperti apa, atau kemudian mereka memiliki motivasi seperti para mualaf misalnya yang mengaku ahli Injil, mengaku pakar, mengaku tahu tentang Alkitab. Nah karena itu dalam bagian ini sebenarnya poin penting yang mau saya sampaikan, karena kalau dalam bagian ini teman-teman tidak ada satu argumentasi yang kemudian perlu untuk kita tanggapi, karena beliau ini pun bahkan salah ketika ia menyebutkan kitab Yesaya katanya. Harusnya kalau dia pernah membaca ya paling nggak ingatlah nama kitabnya kan. Bahkan tadi ketika ditanya-tanya dia bingung kan. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa dia ini benar telah melakukan kajian,
Benar atau tidaknya pun hasilnya pada akhirnya, karena ia menyimpulkan bahwa di dalam Alkitab itu ada nubuatan tentang Muhammad, ya tentu saja itu adalah penafsiran yang salah. Karena Alkitab kita, Alkitabnya orang Kristen, ini dengar, hai kamu yang non-Kristen, Alkitabnya orang Kristen mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, itu satu kata, satu istilah pun tidak ada yang membicarakan tentang agama Islam. Tidak ada. Bahkan Allah yang kami kenal di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, tentang karya-karyanya yang luar biasa, itu tidak mengenal Allah yang dinyatakan di dalam agama Islam. Karena itulah sebenarnya ketika orang Kristen berbicara tentang kitab sucinya, ya fokusnya adalah berbicara tentang Alkitabnya kami saja, tidak pernah menyinggung tentang agama Islam. Karena memang di dalam Alkitabnya kami tidak ada berbicara tentang Muhammad dan juga tidak ada berbicara tentang Islam. Jadi kepada teman-teman yang non-Kristen, saya hanya menyarankan, kalau kemudian Anda mau berbicara tentang iman Kristen, ya silakan saja sih, bagi kami itu tidak masalah. Apalagi saya secara pribadi, bagi saya silakan saja. Tetapi yang menjadi poin pentingnya adalah, ingat bahwa agama yang Anda yakini itu kan adanya pada abad ke-6 Masehi. Sedangkan Alkitabnya kami, Tuhan Yesus juga, itu kan adanya pada abad pertama Masehi. Jadi 600 tahun kemudian. Nah, bagaimana bisa kemudian, bahkan seperti yang diklaim oleh Ustadz Nandar bahwa Tuhan Yesus itu menubuatkan tentang Muhammad. Oh, Tuhan Yesus saja tidak kenal. Ya. Dan di dalam Alkitab kami jelas-jelas disampaikan bahwa Allah tidak akan memberikan firman-Nya kepada bangsa-bangsa yang lain selain daripada bangsa Yahudi. Apa maksudnya? Pemberitaan tentang firman itu disampaikan pertama sekali dari kalangan bangsa Yahudi kepada orang-orang yang non-Yahudi. Makanya nanti ketika Rasul Paulus diutus oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil, itu tidak hanya terbatas kepada komunitas atau kelompok Yahudi saja. Tapi yang memberitakan, yang mendapatkan wahyu itu adalah kaum Yahudi. Jadi tolong kalau Anda punya argumentasi itu, pikirkan dulu sebelum Anda menyampaikannya, supaya argumentasi itu tidak kemudian justru akan berbalik kepada Anda dan akan mempermalukan diri Anda sendiri. Nah, sebenarnya saya dalam bagian ini teman-teman cukup kasihan juga dengan ibu yang membicarakan tentang Alkitab ini dalam kesaksiannya ataupun dalam dialognya dengan Pak Ustadz tadi atau siapa itu. Karena kemudian ia menyimpulkan bahwa, oh saya karena penasaran ingin membuktikan, lah hasilnya teman-teman bisa menilai sendiri. Apakah kemudian kajiannya ini kemudian bisa kita nilai sebagai sesuatu yang valid, atau mungkin ibu ini mungkin terbiasa memberikan karangan indah. Jadi sekian teman-teman, pada akhirnya mari terus giat mempelajari Alkitab dan membacanya setiap hari. Dan haleluya, shalom.